Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Pojok Programmer. Pada kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang pemrograman web dinamis dan perangkat bergerak untuk jenjang SMK, program keahlian rekayasa perangkat lunak. Ya. Pada kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang ke-13, yaitu menerapkan fungsi dalam program. Dalam hal ini adalah PHP ya. Kita bahas pengertiannya dulu. Apa itu function? Function atau fungsi itu adalah sekelompok pernyataan untuk menjalankan suatu tugas tertentu ya. Jadi kata kuncinya adalah tugas tertentu. Jadi di sini akan ada banyak tugas yang secara manual mungkin akan dikerjakan dengan cara membuat berulang-ulang tugas itu ya. Hal ini adalah menjadi tidak efisien. Jadi untuk mengefisiensikan pekerjaan, maka program yang besar tadi karena terjadinya perulangan pembuatan skrip itu akan dipecah di beberapa bagian menjadi beberapa fungsi. Nah, berikutnya adalah di dalam PHP sebagai bahasa pemrograman itu ketika kita install itu sebetulnya sudah ada fungsi ya. Fungsi yang ada dimaksud adalah fungsi bawaan atau istilahnya adalah built-in function. Sebetulnya bahasa pemrograman manapun ketika selesai diinstal itu sudah membawa fungsinya masing-masing. Nah, contoh fungsi bawaan yang sering kita gunakan diantaranya adalah echo, yaitu untuk menampilkan objek ke dalam layar browser, atau include, yaitu untuk memanggil isi daripada file yang lain di dalam file PHP yang lain ke file yang pemanggilnya. Nah, fungsi juga kadang disebut sebagai subroutine atau prosedur. Ya, di beberapa bahasa pemrograman itu dianggapnya subroutine atau prosedur, tetapi di PHP itu semuanya dianggap sebagai fungsi. Nah, biasanya di Pascal itu ya membedakan antara function dan prosedur. Nah, berikutnya adalah jenis-jenisnya. Fungsi itu dibagi dua, yaitu fungsi bawaan atau built-in function dan fungsi buatan sendiri oleh programmernya. Nah, fungsi bawaan jelas ya, ketika kita install PHP disediakan fungsi bawaan itu ada ratusan function yang bisa kita gunakan, dan tidak sepenuhnya kita gunakan seluruhnya tetapi sesuai dengan kebutuhan. Namun dari sekian banyak function itu tidak sepenuhnya si programmer akan tercover kebutuhannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, maka itu si programmer diberikan keleluasaan oleh PHP untuk membuat sendiri yang disebut dengan user defined function. Nah, berikutnya adalah kita bahas fungsi bawaan. Dari sekian banyak fungsi bawaan, kita kelompokkan saja berdasarkan tipe datanya. Nah, dari sekian banyak juga kita ambil beberapa yang sering dipakai saja. Di sini saya mengambil hanya 4 fungsi berdasarkan tipe datanya. Fungsi yang pertama adalah fungsi string, yaitu fungsi untuk mengelola string. String itu adalah serangkaian karakter, baik itu angka, huruf, ataupun simbol dan tanda baca. Nah, berikutnya adalah fungsi matematika, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengolah angka ya, menggunakan proses perhitungan matematis sehingga rumus-rumus yang kompleks itu menjadi lebih simpel dengan adanya function. Berikutnya adalah fungsi database. Dalam hal ini adalah MySQL, karena PHP banyak mensupport banyak database. Di dalam hal ini saya akan mencontohkan fungsinya adalah fungsi MySQL saja. Dan berikutnya adalah fungsi date atau fungsi untuk mengolah tanggal, misalnya membuat tanggal, mengambil tanggal di server, atau menghitung selisih server, atau bahkan menghitung selisih tanggal, atau menambahkan tanggal tertentu untuk beberapa hari kemudian atau beberapa kemudian itu dengan fungsi date. Dan fungsi yang lainnya tidak bisa saya sebutkan di sini ya, karena keterbatasan waktu dan materi. Jadi kita bahas 4 saja dulu untuk fungsi bawaan. Nah, kita bahas yang fungsi string. Dari sekian puluh fungsi string, kalau tidak salah ada 90-an fungsi string ya. Di Anda bisa lihat di W3 School di link berikut. Saya ambil hanya 6 saja yang contoh ya. Misalnya adalah
fungsi echo itu untuk menampilkan objek di layar, atau fungsi string to lower untuk menampilkan merubah menjadi huruf kecil ya, huruf string to upper merubah teks menjadi huruf kapital, use word merubah teks menjadi huruf kapital di awal kata, string repeat untuk merubah teks mengulang teks, strip replace untuk mengganti teks atau string. Nah, Anda perhatikan ke-6 ini, nama-nama fungsi ini di ujungnya ada kurung buka, kurung tutup. Itu artinya adalah parameter input ya. Kalau kosong berarti dia tidak menerima input parameter. Kalaupun ada isinya berarti dia membutuhkan parameter. Jadi nanti ada fungsi yang tanpa parameter, ada fungsi yang membutuhkan input parameter. Nah, inputnya itu ada yang satu parameter, ada yang dua, bahkan ada yang beberapa input parameter tergantung fungsinya. Di sini saya akan mencontohkan ke-6-nya dengan membuat program sederhana, yaitu membuat program untuk mengolah string. Jadi silakan Anda di htdoc buat folder baru namanya KD13 latihan 1 filenya, latihan PHP. Di atas Anda ketik, yang bagian atas adalah latihan 1, yang bagian bawah adalah file yang kedua, yaitu proses latihan 1 PHP. Jadi file yang menjalankannya adalah file 1. Ketika ada tombol, di proses klik tombol akan menjalankan file yang kedua. Ya, ini Anda silahkan ketik, analisis. Kalau ada terjadi kesalahan silahkan hubungi saya ya. Nah, berikutnya adalah fungsi matematika. Nah, fungsi matematika adalah untuk mengolah data-data angka. Nah, ini contohnya adalah pi. Pi itu untuk mencari nilai pi, yaitu 3,14. SQRT atau square root untuk mencari akar pangkat 2, misalnya akar pangkat dari 100 ya berarti 10 ya, karena 10 pangkat 2 itu adalah 100. Po, nah po itu adalah mencari pangkat. Jadi kalau misalnya 10 pangkat 2 ya po 10,2 berarti 10 pangkat 2. Round untuk pembulatan, berapa angka desimal di belakang koma. Min untuk mencari nilai terendah dari serangkaian data angka. Max mencari nilai tertinggi, dan absolute atau ABS untuk mencari nilai absolut, dan lain-lainnya ya. Referensi lainnya silahkan baca di link di bawahnya ya. Anda silahkan cari ada berapa fungsi. Nah, dari ke-6 ini saya hanya mengambil beberapa contoh saja untuk jadikan contoh real di dalam pemrograman PHP, yaitu dengan membuat sebuah program sederhana untuk menghitung luas segitiga siku-siku, keliling segitiga siku-siku, dan menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Nah, di sini fungsi yang terlibat bisa Anda lihat di latihan di file kedua, yaitu di proses latihan 2. Di sana saya menggunakan fungsi pow untuk mencari kuadrat dan SQRT untuk mencari akar pangkat dari gitu ya. Jadi kalau saya punya sebuah segitiga siku-siku, tingginya 8, bawahnya alasnya 6, berarti luasnya adalah 6 tambah 8 dibagi 2, 6 kali 8 dibagi 2, itu hasilnya adalah 24. Dan untuk mencari kelilingnya, kita tidak bisa membuat menghitung kelilingnya sebelum sisi miringnya diketahui. Kenapa? Karena untuk menghitung kelilingnya harus menghitung dulu sisi miringnya. Jadi kita menggunakan Pitagoras. Nah, Pitagoras itu melibat rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kuadratnya itu sudah menggunakan fungsi pow, dan akar kuadratnya daripada C itu adalah menggunakan fungsi square. Nah, silahkan diketik, analisis, jalankan. Kalau terjadi kesalahan silahkan hubungi saya. Nah, di sini adalah berikutnya fungsi database MySQLi, ada 5. Dengan 5 saja kita sudah cukup bisa membuat aplikasi sederhana untuk mengolah sebuah tabel. Nah, di sini yang pertama adalah MySQLi Connect, yaitu membuat koneksi antara database dengan web server. Jadi perlu Anda ketahui, meskipun SAM itu diinstal dalam satu server yang sama, dia itu sebetulnya tidak terkoneksi. Jadi untuk mengkoneksikannya nah, di sini ada MySQL Connect untuk melakukan koneksi antar database dengan database server dengan web server. MySQL Query untuk mengeksekusi perintah SQL. Jadi perintah SQL itu ada DML ya. Kita bahas DML saja, yaitu perintah select, perintah insert, perintah update, dan perintah delete dalam MySQL.
MySQL Fetch Array untuk mengekstrak data dari perintah select. Jadi perintah MySQL Fetch Array itu akan hanya bisa berjalan apabila kita selesai menjalankan perintah select pada MySQL query dengan fungsi MySQL query. Pun begitu pada MySQL number function, jadi untuk menghitung jumlah data ya, dari perintah select yang dijalankan oleh fungsi MySQL query. Sedangkan jika terjadi error, untuk menampilkan errornya kita gunakan MySQL error. Fungsi lainnya silahkan lihat di referensi ini. Dengan 5 ini saja kita sudah bisa membuat aplikasi sederhana. Nah, di sini untuk praktek silahkan buat database DB siswa, database dengan PHP admin. Anda jalankan SAM, jalankan Apache, jalankan PHP MySQL, kemudian buka PHP admin dan buat database baru dengan nama DB siswa dan buat sebuah tabel baru database data siswa. Kemudian tabel-tabelnya ikuti di sini. Selanjutnya akan kita bahas MySQL Connect, artinya untuk mengkoneksikan. Perhatikan sintaknya di sini. Anda harus membuat file baru namanya koneksi PHP di folder KD13 dalam htdoc. Nah, di sini fungsi MySQL Connect membutuhkan 4 buah parameter, yaitu host, alamat komputernya, user atau user MySQL-nya, passwordnya adalah password MySQL-nya, kemudian database-nya adalah menambah database-nya. Jadi implementasinya lihat di coding, di dalam coding. Silakan buat file namanya MySQL-Connect.php. Di sini ada fungsi database, hostnya adalah localhost, usernya adalah root, database user data, password database-nya adalah tidak ada, kutip-kutip ya tanpa spasi. Database yang kita buat namanya DB siswa. Bolehkah kita mengatur keempatnya ini antara localhost root ini? Nggak boleh, harus seperti itu urutannya ya. Kalau tidak maka akan gagal terkoneksi. Apabila sudah terkoneksi disimpan dalam variabel namanya koneksi, hasilnya adalah true or false. Disimpan juga diset sebagai variabel global untuk dipakai di beberapa bagian yang lain. Nah, berikutnya adalah fungsi MySQL query digunakan untuk menjalankan perintah query. Adapun perintah query-nya adalah diantaranya yaitu insert, update, delete, dan select. Nah, sintaknya adalah MySQL query, connection result-nya, di sini apa? Tadi koneksi dan query comment-nya. Nah, di sini contoh tampilannya. Ini adalah tampilan sederhana dari file index PHP. Jadi Anda membuat file baru namanya index PHP di folder ke-13. Maaf, di sini kita buat filenya file index PHP ya, ini salah. Nomor 1 itu buat file index PHP. Berikut ini adalah filenya. Nah, silahkan diketik ya, fokus di baris 9 dia menjalankan MySQL query, di baris 10 dia menjalankan MySQL error fungsinya, di baris ke-29 dia menjalankan MySQL Fetch Array ya, di baris ke-54 dia menjalankan MySQL numero. Jadi urutannya adalah MySQL koneksi dulu, MySQL query, MySQL Fetch Array, terus MySQL numero ya, nggak boleh diacak, harus itu urutannya. Nah, di sini berikutnya kita membuat masih MySQL query tetapi untuk menyimpan data. Ini tampilan sebelah kiri adalah sintak untuk membuat formnya, sebelah kanan adalah untuk membuat proses simpannya. Berikutnya di bagian C-nya kita membuat MySQL query update ya. Jadi untuk merubah mengedit data yang sudah masuk. Silakan dikerjakan ya. Dan di sini adalah untuk menghapus data MySQL query delete ya. Di sini yang terlibat fungsinya MySQL query dan MySQL error ya. Ada dua fungsi. Nah, ini adalah fungsi kalau dijalankan. Jadi ketika dijalankan aplikasi tampak seperti ini. Tambah, diklik tambah, keluar form tambah, diisi datanya, diklik simpan akan menyimpan data, balik lagi ke halaman sini. Ketika diklik edit maka dia akan mengeluarkan form edit dan kita merubahnya, kemudian klik tombol simpan maka perubahannya akan disimpan. Adapun link hapus, kalau kita hapus maka akan menghapus data. Di bagian bawah itu ada jumlah data, itu menggunakan fungsi MySQL numero. Ada 4 baris data ketemu ya. Nah, berikutnya fungsi date. Fungsi date itu adalah di sini salah satunya adalah untuk menampilkan tanggal server, date create membuat tanggal, date diff membuat selisih, misalnya umur
Nah, di sini kelihatan nih ada usia 22 tahun, berarti itu adalah menggunakan deadlift, menjadi selisih antara dua tanggal, yaitu tanggal lahir dengan tanggal sekarang, maka akan ketemu tahun usianya. Get date berarti mencari menampilkan informasi tanggal, dan date format merubah format tanggal, misalnya tanggal format Indonesia, format Inggris, dan seterusnya. Nah, referensi yang lainnya silahkan dibaca di bawahnya. Nah, ini adalah fungsi date. Ya, ini silahkan diketik, dianalisis, diganti-ganti datanya silahkan. Nah, dari keempat fungsi tadi adalah fungsi bawaan. Nah, sekarang programmer merasa kesulitan karena dia membutuhkan fungsi yang ternyata fungsinya tidak ada di dalam bawaan PHP. Jadi si programmer harus membuat fungsi sendiri. Nah, itulah disebut fungsi user defined function. Adapun cara membuatnya, sintaknya adalah ketik nama fungsi, ya, disebutkan kurung buka kurung tutup, di dalamnya boleh ada parameter boleh tidak, dalam kurung awalnya adalah blok program fungsinya. Nah, sebagai contoh lihat di sini, ya, Anda lihat sebelah kanan ada function luas pp, berarti berarti dia si programmer membuat fungsi namanya luas pp. Dia membutuhkan dua parameter, yaitu panjang dan lebar, berarti dua parameter input panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebar itu dibawa di baris ke-5, tidak boleh berbeda nulisnya huruf besar kecilnya. Hasilnya disimpan dalam persegi panjang dan di return, ya, dan kemudian di return untuk dijalankan di pemanggilnya. Berikutnya ini tahap-tahapnya. Berikut tahapnya: deklarasikan atau buat nama fungsi dan parameter inputnya, buat body fungsinya. Yang ketiga, kirim hasilnya menggunakan kata kunci return. Nah, contoh di sini saya punya fungsi, membuat fungsi namanya luas pp yang tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana fungsi digunakan? Nah, kita siapkan P-nya 10, L-nya 5 pada baris 16 17, di baris 22 kita panggil luas pp kurung buka. Nah, berarti baris 22 itu menjalankan blok fungsi baris 6 dan 10. Nah, di sini contoh yang poin H itu adalah menghitung luas segitiga, keliling, dan lain-lain menggunakan function, di mana di bagian yang pertama awal itu menghitung hal yang sama tapi tidak menggunakan user defined function, tidak menggunakan fungsi buatan programmer, tapi fungsi adanya bawaan PHP-nya. Di sini kita membuat 3 buah fungsi, yaitu fungsi luas segitiga, fungsi keliling segitiga, dan fungsi sisi miring segitiga. Nah, ketiga fungsi ini disimpan dalam file fungsi PHP. Kemudian kita buat file yang ketiga namanya proses. Jadi file pertama adalah tampilannya, POM-nya, file kedua adalah fungsinya, file ketiga adalah prosesnya. Jadi maka di baris ketiga itu include fungsi, memanggil file fungsi PHP. Nah, baris ke-9 menjalankan luas segitiga, baris ke-12 menjalankan sisi miring, baris ke-15 menjalankan fungsi keliling, baris 20 sampai 25 itu menampilkan hasilnya. Tunasinya adalah tampilan seperti ini. Luas besarnya alas 10, besar tinggi 15, hasilnya sekian. Itu dihitung menggunakan fungsi yang kita buat sendiri. Nah, sebagai bahan latihan, silahkan contoh kasus segitiga diketik, atau bahkan seluruh skrip yang ada dalam slide ini silahkan diketik ulang untuk bahan latihan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan boleh WA ataupun bertanya secara langsung. Dan jangan lupa silahkan cek video yang lain yang jika Anda merasa tertinggal dari beberapa materi sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.